Halo semua, perkenalkan saya Ivan Heriono Saputro dengan NIM F131230135 dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang, kelas sore. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua hal dari tema mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, yaitu budaya dan emosi, serta daya tarik lintas budaya. Budaya dan emosi. Kita tahu bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tapi apakah kita tahu semua emosi yang kita ekspresikan memiliki ekspresi yang sama? Budaya mempengaruhi bagaimana kita mengenali, memahami, mengatur, dan mengekspresikan emosi. Contohnya sederhana, di budaya barat seperti Amerika, mengekspresikan emosi secara terbuka seperti marah, sedih, atau senang itu dianggap wajar, bahkan sehat. Tapi di budaya timur seperti Jepang atau Indonesia, ada nilai-nilai sosial yang membuat kita lebih menahan emosi, terutama emosi negatif, demi menjaga harmoni kelompok. Dan menurut penelitian Paul Ekman, ada emosi dasar yang dianggap universal, seperti marah, takut, senang, jijik, terkejut, dan sedih. Tapi, ekspresi dari emosi-emosi ini bisa berbeda tergantung budayanya. Dan kemungkinan contohnya adalah orang dari budaya kolektivitis seperti Asia lebih banyak menunjukkan ekspresi emosi yang tersaring karena tekanan sosial untuk menjaga wajah atau saving face. Sementara di budaya individualistik, orang lebih bebas mengekspresikan perasaannya. Budaya juga mempengaruhi pengaturan emosi. Konsep seperti emotional regulation sangat berkaitan dengan nilai budaya. Di budaya yang menunjukkan tinggi ketenangan dan kesabaran, kemampuan menahan amarah atau kesedihan dianggap sebagai kedewasaan, yaitu tahap awalnya. Selain itu, budaya juga membentuk emosi sosial seperti rasa malu, rasa bersalah, atau bangga. Misalnya, dalam budaya timur, rasa malu bukan sekedar emosi, tapi juga alat kontrol sosial yang kuat. Sedangkan di barat, perasaan bersalah lebih sering digunakan untuk mengarahkan perilaku. Dan bisa dikatakan, pengertian budaya itu sendiri, budaya adalah sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, praktik, bahasa, simbol, dan artefak yang dimiliki dan diwariskan oleh sekelompok orang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya yang membentuk cara seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku. Bisa dicontohkan dalam budaya Jepang, nilai kolektif atau bersama sangat dijunjung tinggi, sehingga ekspresi dan emosi seperti marah di depan umum dianggap tidak pantas atau dianggap lancang lah intinya. Begitu pula juga dengan emosi. Emosi adalah respon psikologis dan fisiologis terhadap suatu situasi tertentu yang melibatkan perasaan subjektif, yaitu senang, takut, dan marah. Perubahan biologis seperti denyut jantung dan hormon dan juga ekspresi tertentu seperti ekspresi wajah, nada, suara, gerak tubuh. Emosi ini memiliki 3 komponen utama, komponen subjektif dan komponen fisiologis, juga komponen perilaku. Kesimpulannya,
budaya bukan hanya mempengaruhi apa yang kita rasakan, tapi juga bagaimana kita mengekspresikannya, kapan kita mengekspresikannya, dan kepada siapa kita mengekspresikannya. Jadi penting banget buat kita memahami perbedaan ini, apalagi dalam interaksi lintas budaya seperti sekarang ini. Dan di negara Indonesia kita tercinta, negara yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa, karena terdiri dari 17.000 pulau, 1.300 lebih suku bangsa, dan 700 lebih bahasa daerah. Budaya Indonesia adalah keseluruhan nilai sistem, norma, kepercayaan, bahasa, kesenian, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang mungkin ya. Dan budaya Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk, antara lain adat istiadat dan tradisi, yang setiap suku memiliki adat yang mengatur siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan, kematian. Contohnya upacara ngaben di Bali itu merupakan adat istiadat pembakaran jenazah. Dan kemudian ada Rombu Solo di Toraja, yaitu upacara kematian. Dan Sekaten di Yogyakarta, peringatan Maulid Nabi. Juga ada seni dan kesenian seperti tradisi nasional, tari tradisional, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Minangkabau. Dan juga setiap adat, setiap suku itu memiliki arsitektur tersendiri, rumah adat yang menggambarkan identitas suku dan filosofi hidup. Contohnya seperti rumah Kadang dari Minangkabau, rumah Tongkonan dari Toraja, dan rumah Honai dari Papua. Setiap daerah atau suku budaya masing-masing memiliki kulinernya sendiri-sendiri, makanan daerah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya lokal, seperti rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, dan juga papeda. Kalau ini saya belum tahu ya dari mana, cuma saya ngorek-ngorek informasi itu sepertinya dari daerah Jawa Tengah mungkin. Dan bahasa kita sendiri itu terdapat 700 bahasa daerah di Indonesia, meskipun bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional yang menyatukannya. Nah sekarang kita masuk ke tema 2, yaitu daya tarik lintas budaya. Pernah nggak sih kita tertarik sama orang budaya yang berbeda? Orang yang berbeda budaya dari kita, atau bisa dianggap unik lah itu budaya. Atau lihat dari seseorang dari negara lain yang terlihat lebih menarik daripada budaya kita sendiri. Fenomena ini disebut intellectual attraction, yaitu ketertarikan individual pada suatu budaya yang berbeda. Daya tarik ini bisa muncul dalam bentuk fisik, emosional, intelektual, bahkan spiritual. Tentu saja budaya berperan besar dalam membentuk persepsi tentang apa yang menarik. Misalnya, dalam beberapa budaya, kulit putih justru dianggap lebih menarik, sedangkan di tempat lain kulit gelap dan eksotis justru lebih dihargai. Contohnya, negara lain barat, orang yang percaya diri berani berbicara di depan umum. Gak menarik, tapi di budaya timur, sifat rendah hati dan kalem bisa lebih dihargai. Ada beberapa teori yang menjelaskan daya tarik lintas budaya. Salah satunya adalah similarity attraction teori, atau kita bisa disebut kita cenderung tertarik pada orang yang memiliki nilai atau minat yang mirip dengan kita. Tapi ada juga efek kebalikannya, opposite attraction, dan di mana perbedaan budaya justru bikin penasaran dan menarik. Daya tarik lintas budaya itu sendiri merujuk pada kemampuan suatu budaya untuk menarik perhatian, minat, atau kekaguman dari individu atau kelompok dari budaya lain. Hal ini sering muncul dalam bentuk apresiasi terhadap nilai, gaya hidup, seni, tradisi, atau sistem kepercayaan yang berbeda dari milik sendiri.
Fenomena ini sangat umum dalam era globalisasi di mana interaksi antar budaya semakin intens dan semakin kuat. Juga ada beberapa dampak positif daya tarik lintas budaya. Meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Hal ini membuka wawasan terhadap perbedaan dan kesamaan antar budaya. Yang kedua, memperkuat hubungan internasional. Diplomasi budaya sering menjadi jembatan dalam hubungan antar negara. 3. Memperkaya dan memperluas pendidikan juga pengetahuan. Budaya asing bisa memperluas perspektif dan memperkaya cara berpikir kita. Yang keempat, mendukung ekonomi kreatif. Produk budaya menjadi sumber ekonomi, yaitu pariwisata, kuliner, dan juga seni. Tapi tentu, ini interaksi lintas budaya juga bisa menimbulkan tantangan seperti kesalahpahaman komunikasi, stereotip, atau perbedaan nilai. Misalnya, ekspresi kasih sayang yang dianggap normal di suatu budaya bisa jadi tidak sopan di budaya lain. Namun, dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai perbedaan, hubungan lintas budaya bisa sangat memperkaya pengalaman kita bahkan dalam dunia yang semakin global. Kemampuan untuk menjalin relasi lintas budaya adalah keterampilan yang sangat penting. Dan dari kesimpulan semua itu, budaya membentuk cara seseorang merasakan dan mengekspresikan emosi. Emosi tidak hanya biologis, tapi juga bersifat sosial dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Juga setiap budaya memiliki display rules atau aturan tentang bagaimana, kapan, dan kepada siapa emosi boleh ditampilkan. Ada perbedaan mencolok antara budaya individualistik yang mendorong ekspresi diri dan emosi secara terbuka dan budaya kolektivitik yang lebih menekankan kontrol dan harmoni sosial. Lalu pemahaman tentang budaya penting dalam konteks pendidikan, psikologi, komunikasi, dan hubungan antar individu lintas budaya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan emosi seseorang. Dan di budaya Indonesia ini sangat kaya akan beragam, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan bahasa masing-masing yang memiliki ciri khas dan tradisi yang unik-unik. Nilai-nilai utama seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan hormat terhadap orang tua menjadi ciri khas buat budaya Indonesia ini. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi di era sekarang, budaya Indonesia tetap menjadi kekuatan nasional yang kuat bila dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Dan daya tarik lintas budaya muncul dari rasa ingin tahu, keunikan, dan kekaguman terhadap nilai atau kebiasaan dari budaya lain. Interaksi lintas budaya memperkaya kehidupan manusia melalui toleransi, pemahaman, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Namun, apresiasi budaya harus dilakukan dengan hormat dan kesadaran penuh agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan budaya atau kehilangan makna asli dari budaya itu sendiri. Dan intinya dari semua materi yang saya sampaikan, budaya mempengaruhi cara manusia merasakan dan mengekspresikan emosi. Dalam dunia yang semakin terhubung, saling ketertarikan antara budaya dapat memperkuat pemahaman dan keharmonisan global, asalkan disertai rasa tanggung jawab, rasa hormat, dan mengapresiasi perbedaan maupun perbedaan suku bangsa ataupun agama. Itulah penjelasan saya mengenai budaya dan emosi serta daya tarik lintas budaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal emosi dan relasi sosial. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.